Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan di malam hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamd Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang poin-poin penting bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang mengagungkan ilmu agama. Dan kita sampai pada poin yang ke-15. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-ma'qidul khamisa asyar. Poin atau simpul yang ke-15, bagaimana agar kita menjadi muslim yang mengagungkan ilmu adalah raddu muskilihi ila ahlihi. Mengembalikan problematika yang ada kepada ahlinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-15 ini secara garis besar mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang muslim secara umum dan seorang penuntut ilmu secara khusus hendaknya ia mengembalikan segala urusan kepada ahlinya. Apapun itu, terlebih urusan-urusan yang menyangkut problematika umat, urusan-urusan yang tidak semua manusia berhak bicara di dalamnya. Maka ini termasuk di antara hal yang mendasar yang harus kita sadari semua. Tidak semua urusan kita berhak untuk berbicara. Sekali lagi, apalagi itu urusan yang berkaitan dengan problematika umat. Baik terkait dengan individu tertentu, tokoh tertentu, kelompok tertentu, atau apapun itu. Maka sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai seorang penuntut ilmu secara khusus, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan untuk ikut bicara di dalamnya. Maka dari itu beliau memasukkan poin atau simbol yang ke-15 ini di dalam kitab ini. Mengembalikan problematika yang ada, permasalahan yang ada kepada ahlinya. Kemudian beliau menjelaskan di sini. Qala al-muallifu hafizahullah, fal mu'azzimu lil ilm, maka seorang yang mengagungkan ilmu yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi li hilli muskilatihi. Hendaknya ia mempercayakan kepada para ahlinya, orang-orang yang memiliki ilmu yang mumpuni di dalamnya,
untuk menguraikan problematika yang ada. Untuk menguraikan, menyelesaikan problematika yang ada, masalah-masalah yang ada. Wala yu'arridu nafsahu lima la yutiq, sehingga dia tidak mengajukan dirinya sendiri pada perkara yang ia tidak mampu. Ya, kalau setiap urusan, setiap problematika dia ikut masuk di dalamnya, sedangkan dia tidak mampu, maka ini bahaya. Nah, dari itu beliau menasihatkan jangan masuk ke dalam satu urusan yang itu bukan ahlinya. Apa kekhawatiran yang ada? Khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin. Karena khawatir nanti jatuh pada berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wal iftira'i 'ala din, dan juga dikhawatirkan mengada-ada dalam urusan agama, berbuat kedustaan dalam urusan agama. Fahuwa yakhafu sakhtatar rahmani qabla an yakhafa sautas sultani. Maka orang semacam ini, kalau dia hati-hati di dalam ucapannya, menyerahkan urusan umat kepada ahlinya, maka dia orang yang takut terlebih dahulu kepada kemurkaan Ar-Rahman Allah sebelum dia takut atas cambuknya penguasa. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Ini di antara perkara yang sangat penting, ya. Mengetahui kapasitas diri kita. Ya, mengetahui kapasitas diri kita. Terlebih kita yang sudah ngaji, kita yang sudah aktif di dalam majelis-majelis ta'lim, harusnya kita memiliki perbedaan dengan orang-orang awam. Harusnya setiap ada isu, kita lihat apapun yang menjadi trending topik, khususnya kita bicara di zaman ini dengan media sosial yang beraneka ragam, semua orang bisa bicara. Ada kasus ini, semua orang bisa bicara, semua orang ikut berkomentar, semua orang ikut memberikan gagasan, seakan-akan mereka ahlinya. Kalau itu orang awam mungkin bisa kita maklumi, karena mereka bukan orang yang terdidik, mereka bukan orang yang berilmu, mereka bukan orang yang sadar bahwasanya setiap kita berbicara ada raqib dan atid, ada raqib atid yang akan mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seorang manusia melafadzkan suatu ucapan melainkan ada raqib atid yang mencatatnya. Oleh karena itu kita jumpai kebanyakan orang-orang awam, mereka berbicara tanpa ilmu dalam segala urusan umat, baik itu masalah yang sepele ataupun masalah yang besar. Ya, masalah yang sepele maupun masalah yang besar. Masalah negara misalnya, ini masalah besar. Masalah kebijakan, ini masalah besar. Nah, ini termasuk problematika umat. Ketika kita menjumpai permasalahan-permasalahan yang ada, maka seorang muslim secara umum harusnya dia memiliki kapasitas atau menyadari kapasitasnya, bahwa tidak semua permasalahan itu dia boleh berbicara di dalamnya. Sekali lagi, di zaman sekarang komentar di media sosial begitu mudahnya, terekam oleh banyak orang. Maka kita harus waspada. Jangan dikira apa yang kita ketik dari hasil pikiran kita tidak dicatat oleh raqib atid. Nah, terlebih kita yang sudah
aktif di dalam majelis ilmu. Harusnya lebih menahan diri lagi. Mengapa demikian jamaah? Karena kalau kita ikut berbicara di dalam permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya ada dua dampak yang serius. Yang pertama, Syekh mengatakan khaufan minal qauli 'ala Allahi bila ilm. Khawatir kita bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, kita komen dalam suatu urusan, dalam suatu kebijakan, bawa dalil lagi dari Al-Quran ataupun hadis, padahal ini hasil dari olah pikiran kita, bukan fatwa dari para ulama, bukan penjelasan dari ahlinya. Murni kita sendiri yang berdalil, kita sendiri yang berpendapat dengan membawakan Al-Quran ataupun hadis. Namun bahayanya jamaah sekalian, kalau ternyata apa yang kita paparkan tadi ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu agama. Ayat yang kita bawakan ternyata bukan tempatnya dalam kasus ini. Hadis yang kita sampaikan ternyata tidak relevan dengan problematika ini. Maka dengan kita bicara, khawatir menjadikan kita ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan dosanya besar. Wa antaqulu 'alallahi, ya, dan engkau berbicara atas nama Allah malam yunazzil bi sultana, apa yang tidak Allah turunkan keterangan di dalamnya. Ya. Jadi seakan-akan Allah itu berkata demikian padahal tidak. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala katakanlah menyalahkan pihak tertentu padahal tidak, membawakan dalil kepada orang yang dianggap salah padahal tidak seperti itu. Maka ini dosanya besar. Orang melihat siapa kita, oh si fulan itu suka sharing artikel-artikel. Kalau kita sharing artikel bukan kita yang nulis, nggak ada masalah. Kalau artikel itu bagus, apalagi ditulis oleh seorang ustadz, seorang ulama yang diterjemahkan apa adanya tanpa kita rubah, nggak ada masalah. Kalau ada orang yang dapat manfaat baik, insya Allah kita dapat juga, meskipun bukan kita yang nulis. Kita hanya menyampaikan, menunjukkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan seperti orang yang melakukannya. Kita hanya menunjukkan. Ibaratnya kita menunjukkan jalan ke masjid ke sana. Kalau orang itu sholat ke masjid itu gara-gara petunjuk kita, insya Allah kita dapat pahala. Ya, jadwal majelis taklim di masjid ini hari ini, materinya ini, ustadznya ini. Kalau ada orang yang dapat manfaat dari informasi kita, datang ke majelis ini lalu mengamalkan ilmu yang didapat, insya Allah kita yang menunjukkan dapat pahala. Tapi masalahnya terkadang kita berpendapat dengan akal kita, karena kita sudah ngaji seakan-akan kita paham, oh masalah ini dalilnya ayat ini, jadi pihak ini yang keliru, kebijakan ini tidak tepat. Kita bawakan dalil, kita bawakan ayat hadis. Nah, orang akan melihat, oh seperti itu ternyata di dalam Islam. Padahal itu adalah olah pikiran kita sendiri. Maka kita telah mengatasnamakan Allah, atau kita telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini dosanya besar. Ini kekhawatiran yang pertama. Kalau kita bicara ya tanpa menyadari kapasitas diri membawa-bawa agama. Menurut saya di dalam Al-Quran itu begini, sehingga kasus ini harusnya begini. Ini bahaya kalau kita bukan ahlinya. Nah, yang kedua, wal iftira'i 'alad din, dikhawatirkan dia membuat kedustaan dalam agama. Mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama mengatasnamakan Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau yang kedua, berdusta atas nama agama. Ya, di dalam Islam orang seperti ini harusnya demikian dan demikian. Lalu kita bawakan ayat ataupun hadis.
padahal salah penempatan ayat dan hadisnya. Maka ini adalah hal yang berbahaya. Nah, orang yang bisa menjaga diri, tahu kapasitas diri untuk tidak berbicara melebihi kapasitas dirinya, maka dia adalah orang yang lebih dahulu takut kepada Allah dibandingkan takut kepada penguasa. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dia sadar dirinya itu tidak pantas bicara sehingga dia diam, tidak berpendapat, maka karena dia takut kepada Allah, bukan karena takut kepada penguasa. Ya, takut kepada Allah. Ini yang lebih utama. Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan, fa'inal ulama'a, maka sesungguhnya para ulama bi'ilmin takallamu, mereka itu bicara dengan ilmu. Wa bibasarin nafidin sakatu, dan mereka dengan pandangan yang tajam mereka diam. Perhatikan ini ya. Terkadang kita itu kurang sabar. Kita menanti-nanti penjelasan para ulama, tapi mereka ternyata tidak ada penjelasan. Ya, kita menanti-nanti pemaparan para ustadz kita tentang masalah-masalah tertentu, tapi tidak kita dapatkan. Bukan berarti mereka itu diam dari kemungkaran, bukan berarti mereka itu diam dari kesalahan, kalau ini dianggap suatu kesalahan. Namun bisa jadi mereka diam karena mereka ini memiliki pertimbangan, mereka memiliki alasan kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam, melihat kondisi yang ada. Oleh karena itu, kalau para ulama kita diam, para ustadz kita diam, ya kita ikut diam. Harusnya seperti itu. Ya, meskipun itu masalah yang mungkin sudah viral, jangan sekali-kali kita mendahului mereka. Kalaupun kita punya pandangan, simpan dalam diri kita. Menurut saya ini mungkin seperti, simpan, jangan kita sebar. Kalaupun memaksa kita bersikap, kita sikapi dalam diri kita. Ya, jangan kita menyebarkan kepada manusia secara umum. Karena apa? Karena para ulama itu beda dengan kita. Mereka kalau bicara, bicara dengan ilmu. Kalaupun diam, ini karena tinjauan yang tajam, sehingga mereka memiliki alasan untuk diam. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bikalamihim. Kalau mereka sudah bicara dalam suatu permasalahan, silahkan Anda berbicara seperti bicaranya mereka. Ya, kalau di media sosial itu ada istilah copy paste, ya kan? Share. Itu kita lakukan. Ada video dari ustadz yang menjelaskan tentang masalah tertentu, baik itu masalah fikih, baik itu masalah akidah, baik itu masalah musibah. Nah, ini tiap hari kita ini ada masalah jemaah. Tiap hari kita itu ada masalah. Maka kita tunggu, kita nanti bagaimana sih pendapat Ustadz Fulan tentang masalah ini. Kalau mereka sudah berfatwa, kita paham, silakan kita share. Selesai urusan. Ya. Wa in sakatu anhu falyasa' kama wasi'ahum. Dan jika mereka diam, maka hendaknya Anda puas dengan keputusan mereka. Hendaknya Anda berlapang dada, legowo, sebagaimana mereka seperti itu. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita perhatikan. Di antara adab seorang penuntut ilmu, tidak bicara melebihi kapasitasnya sebelum ahlinya yang berbicara. Dan 2 tahun ini kita mengalami masa-masa yang luar biasa. Adanya corona, banyak pembahasan, vaksinasi, apa lagi? Vaksin ada problemnya. Kemudian masalah
soft renggang rapat ada problemnya. Masalah masker di dalam sholat atau tidak ada problemnya. Nah ini kalau kita cukupkan, ini loh fatwanya, saya mengamalkan, selesai. Oh, saya mendengar fatwa yang lain seperti ini, nggak ada masalah. Tapi kalau kita yang mengajukan diri, kita yang bicara, apalagi na'udzubillahi min dzalik, kalau kita mengkopas suatu tulisan lalu kita tulis penulisnya adalah fulan bin fulan, subhanallah, ini perampokan di dalam ilmiah. Ya, menulis artikel panjang lebar tentang masalah ilmiah lalu kita tulis nama kita di bawahnya, padahal itu tulisan orang lain. Ini khianat dalam masalah ilmiah. Dan tentu saja ini lebih berbahaya dalam masalah daripada khianat dalam masalah dunia. Karena khianat dalam masalah ilmiah, kalau orang itu tahu, oh ternyata fulan itu ustadz toh, soalnya tulisannya ilmiah, padahal dia bukan ustadz, maka orang akan tertipu, menjadikan dia sebagai rujukan dalam urusan agama. Ya. Nah, ini kita diuji dengan berbagai macam problematika. Maka hendaknya kita menahan diri dari berbicara. Taib. Kemudian beliau menjelaskan di sini wa min asyaqqil muskilati, dan di antara masalah-masalah yang berat, al fitanul waqi'ah, fitnah yang terjadi. Fitnah secara asal bahasa artinya ujian. Ya, fitnah secara bahasa artinya ujian. Fitnah apa? Fitnah kelompok-kelompok yang menyimpang, misalnya fitnah ISIS dulu, kemudian fitnah Suriah terjadi, yaitu permasalahan di Suriah, di negeri Yaman, apalagi ini sudah urusan luar negeri. Nah ini perhatikan, yang pertama kita tidak tahu dan tidak punya kapasitas. Yang kedua, ini bukan di negeri kita. Untuk apa kita ikut bicara? Apa urgensinya? Dan sekali lagi jemaah sekalian, betapa mudahnya kita jumpai setiap ada masalah, ya, ikhwan-ikhwan kita itu yang terdepan dalam berkomentar. Ambil berita dari satu situs, lalu kita komentari. Siapa kita ini? Kalau kita tahu kapasitas diri kita, ada banyak yang lebih baik untuk kita curahkan waktu kita. Banyak ayat yang belum kita hafal, banyak hadis yang belum kita fahami, banyak kajian yang online yang belum kita simak. Ya, masalahnya apa? Akses berita begitu mudah kita dapatkan. Oh, ini ada berita nih, besar. Ya, lalu kita ikut bicara seakan-akan kita pengamat internasional. Padahal nggak pernah apa? Serawung sama tetangga. Masalah internasional bicara panjang lebar, tapi kerja bakti nggak pernah ikut. Rapat RT pura-pura nggak tahu. Ini kan luar biasa. Yang di luar sana diurusin urusan warga. Yang jelas-jelas itu dampaknya kita kalau punya pendapat, insya Allah ya, kalau kita seorang warga punya pendapat, kita punya kepentingan kan. Ada rapat tentang masalah apa gitu ya dalam satu warga. Kalau kita mau berpendapat, tempatnya di sana karena kita warga dan kita mungkin punya sedikit pengetahuan tertentu. Tapi untuk urusin yang di Palestina, yang di Suriah, yang di Yaman, yang di Jakarta, sudah ada mereka yang mencurahkan pikiran-pikirannya, dan sudah ada ustadz-ustadz yang dekat di sana. Sudah ada ulama yang berkompeten di sana. Loh, mereka nggak bicara. Kembali lagi, kalau mereka tidak bicara, ya apalagi kita harusnya juga tidak bicara. Ini penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi kita bersama.
yang setiap hari berselancar di mana? Di media sosial. Ya. Entah ini kok bagus banget ya pilihan katanya berselancar. Jadi kan tahu berselancar? Mainan apa itu? Papan selancar di mana? Di laut. Ini dipakai kepada makna berselancar di dunia maya. Kemana-mana menjelajah kita. Padahal kita di kamar ndekem, tapi kita bisa tahu di luar negeri seperti apa. Nah itu jemaah sekalian ya. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi ini diantara masalah problematika yang berat. Wan nawazilul hadisah, dan masalah-masalah kontemporer. Ya seperti apa ya tentang corona ini. Dari corona ini banyak sekali turunan-turunan masalah yang terkait dengan fikih. Seperti yang tadi saya sampaikan. Masalah masker, masalah vaksin, masalah soft renggang, rapat, dan banyak lagi lah. Allati tatakatsaru ma'amtidadi zaman, yang akan semakin banyak seiring dengan panjangnya zaman. Ya, nanti saya yakin pasti ada lagi masalah yang baru. Masih ada lagi problematika yang lain. Allahu a'lam bishawab. Kita bukan meramal ya jamaah. Tapi yang namanya problematika senantiasa akan ada. Nah, seperti itu. Wan najuna min naril fitan. Kemudian saya menjelaskan, dan orang yang selamat dari api fitnah, as-salimuna min wahajil mihan, dan yang selamat dari nyalanya fitnah yang berpijar, ujian-ujian yang ada, hum man faza'a ilal ulama wa lazima qaulahum. Mereka adalah orang yang kembali kepada para ulama dan menetapi pendapat mereka. Cukupkan dengan penjelasan para ulama. Kalaupun mereka berbeda pendapat, ya sudah, kita saling legowo. Ya. Para ulama berpendapat A, ada yang berpendapat B. Ya sudah, saya ikut yang A saja ya. Antum ikut yang B silahkan. Ini kalau kita diberi pilihan, bisa mengamalkan dua-duanya. Tetapi kalau kita orang yang memiliki kebijakan dalam suatu urusan bersama, maka ada namanya musyawarah mufakat. Ayo kita sidang, misalnya pengurus jamaah Masjid Qalbun Salim. Ini masjid apa musola, Pak? Nggak pengen jadi masjid, Pak? Masya Allah, semoga dimudahkan ya. Nah ini gimana ini kita? Ada permasalahan, soft rapat apa renggang, gini atau begitu, rembukan, kita putuskan bareng-bareng ya, kita ikut pendapat yang ini, bismillah. Nah kalau sudah seperti ini, yang lain harus ikut, karena sudah ada yang berwenang di sini, sudah ada yang ngurusi. Tapi kalau dipersilahkan beda pendapat, nggak ada masalah. Yang jelas kita tidak lancang berbicara melebihi kapasitas. Cukup, oh saya ikut pendapat Ustadz Fulan, saya ikut pendapat ulama Fulan. Ini selesai urusan kalau semua lapang dada, asalkan jelas rujukannya. Ya, mudah kita dapatkan akses penjelasan para ulama kita. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi mereka yang selamat adalah yang mengembalikan urusan ini kepada para ulama dan berpendapat dengan pendapat mereka. Wa in istabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsana dhanna bihim. Namun kalau kita jumpai ada sesuatu yang samar, wa in istabaha, apabila ada kesamaran atas dirinya, syai'un, sesuatu, min qaulihim, dari ucapan mereka, ahsana dhanna bihim, hendaknya ia berhusnudzon kepada para ulama. Ya. Kalau ada sesuatu yang ini kok Ustadz Fulan kok kayaknya misalkan kok beda dengan ustadz yang lain ya, kita husnudzon. Ya, dari sekian banyak ustadz pendapatnya seperti ini, ada satu ustadz yang kok beda sendiri pendapatnya. Nah kita husnudzon, selama dia adalah seorang ustadz yang kita hormati, yang diakui keilmuannya, apalagi sudah sepuh, kita husnudzon.
Meskipun apa? Bisa jadi kita tidak memilih pendapatnya, nggak ada masalah. Ya, beliau memiliki kapasitas untuk bicara dengan ilmu, itu yang beliau ketahui. Meskipun mungkin berbeda dengan kebanyakan ulama, kebanyakan asatidzah. Maka jangan kita celah, wah ustadz ini kok menyelisih ulama, kok menyelisih ustadz yang lain. Lalu kita singgung ijazahnya mana, lulusan apa, jangan. Selama dia seorang ustadz yang ma'ruf, yang memiliki andil dalam urusan dakwah, sudah malang melintang di dalam dunia dakwah, lalu memiliki pendapat yang mungkin sekali lagi rasanya janggal, husnudzon. Ya, jangan kita celah, jangan kita bentur-benturkan. Ini kebiasaan yang tidak baik. Husnudzon. Dan ada kemungkinan beliau yang betul, karena ini masalah perbedaan pendapat. Ya, maka dari itu kalau kita tidak sreg, kurang sependapat dengan pendapat seorang ustaz tertentu, tetap kita husnudzon. Jangan kita merendahkannya. 6. Fataraha qawlahu wa akhadha biqaulihim. Setelah kita husnudzon kepada beliau yang pendapatnya mungkin agak aneh menurut kita, maka kita tinggalkan ucapannya, nggak apa-apa, dan kita ambil pendapat para ulama dan ustadz-ustadz yang lebih banyak. Fattajribatu wal hibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Karena pendapat para ulama yang lebih dominan, ya, didasari dengan uji coba pengalaman mereka yang lebih berhak di dalamnya. Wa idh ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Tapi kalau para ulama dalam jumlah yang besar itu berbeda pendapat, ini sudah kapasitasnya para ulama, ini sudah levelnya ulama. Bukannya seorang ustadz, ya, tapi sudah ulama. Ulama A dan ulama B beda pendapat. Maka Syekh menasihati di sini, lazima qaula jumhurihim, hendaknya kita menetapi pendapat yang lebih banyak. Namanya jumhur. Meskipun tidak menjamin pendapat itu yang benar. Tapi ini sudah menjadi nasihat para ulama semenjak dahulu kala. Kalau ada qaulul jumhur, pendapatnya jumhur dan pendapat selain jumhur, dan kita tidak memiliki kapasitas untuk memilih dan memilah, lebih baik kita ikut jumhur. Saya ambil contoh. Darah. Najis atau tidak? Darah manusia, bukan darah haid, darah luka. Seorang berdarah, keluar darahnya, ngalir darahnya, najis enggak? Yang antum tahu bagaimana? Sini kok aneh ini. Tidak tahu ya? Saya kasih tahu ya. Jumhur ulama menganggapnya najis. Sebagian ulama berpendapat tidak najis. Kalau kita boleh sebut nama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat darah itu tidak najis. Nah sekarang, kalau kita memiliki kapasitas untuk menelaah dua pendapat tadi, kita baca dalil-dalil jumhur. Oh iya, faham saya alur pendalilannya. Kalau kita baca penjelasan dari katakanlah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita baca, lalu kita bisa menyimpulkan pendapat ini yang lebih kuat dan lebih menenangkan bagi saya. Silahkan, kalaupun anda ikut pendapatnya siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Najis, darah nggak najis menurut Syekh Al-Albani. Kenapa alasannya? Antum bisa bertanggungjawabkan, karena yang saya baca beliau berdalil dengan ini loh. Ini. Oh ya, nggak ada masalah. Tapi kalau anda sama-sama blank, taunya jumhur menganggap najis, Syekh Albani tidak menganggap najis, tapi nggak tahu sisi pendalilan, tidak tahu alur bagaimana mereka memahami dalil-dalil syar'i, maka para ulama menasihati lebih selamat anda ikut siapa? Jumhur. Paham?
Ini kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk menelaah, ilmu kita belum sampai ke sana. Sudahlah, saya nggak tahu ini. Teman jumhur menganggap najis, Syekh Albani tidak. Jangan sampai kita ini fanatik kepada Syekh Albani sehingga semua yang ada pada beliau kita ikuti, meninggalkan jumhur. Beliau tidak mengajarkan kita untuk fanatik. Tapi sekiranya kita menelaah penjelasan beliau lalu kita tenang, Masya Allah, ini sisi pendalilan yang kuat ini. Dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya ikut pendapat Syekh Albani. Silahkan, monggo. Dan nanti Anda bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa Anda memilih pendapat tidak najisnya darah? Jelas ya? Jadi kalau para ulama kita berbeda pendapat, yang satu jumhur mayoritas, yang satu sebagian kecil, dan kita tidak bisa menelaah, belum memiliki kapasitas untuk membandingkan sisi pendalilan dan penjelasan mereka, lebih baik ikut jumhur. Itharan lissalamah, demi mendahulukan keselamatan. Ya. Ini sederhana. Para ulama yang jumlahnya lebih banyak tentu secara zahir lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang lebih sedikit. Meskipun tidak menjamin ya, tapi secara logika sederhana jumlah yang lebih banyak tentu lebih baik. Ya, para ulama tentu saja. Kita nggak bicara orang awam. Adapun orang awam jumlahnya yang banyak nggak akan bisa mengalahkan seorang ulama. Tapi kalau para ulama jumlahnya banyak dengan para ulama yang sedikit, tentu secara zahir yang banyak lebih baik. Nah, seperti itu. Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Maka keselamatan itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Artinya dengan kita memilih pendapat jumhur para ulama, maka kita telah mendahulukan keselamatan. Dan kita mendahulukan keselamatan ini tidak ada tandingannya. Sekali lagi, apabila kita tidak mampu untuk menelaah dengan baik permasalahan yang ada. Tapi kalau antum merasa bisa mengikuti alur penjelasan para ulama, Anda curahkan pikiran Anda, menurut pendapat A, dalil ini maksudnya begini. Menurut pendapat B, dalil ini maksudnya begitu. Anda komparasikan berdasarkan ilmu yang mungkin antum pernah pelajari selama ini. Akhirnya antum bismillah, saya memilih pendapat A, mengikuti ulama A. Maka silahkan. Dan ini insya Allah kita beramal dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Taib. Kemudian saya menjelaskan di sini wa ma ahsana qaula Ibni Asim fi murtaqal wusul. Betapa baiknya ucapan dari Ibnu Asim di dalam Murtaqa al-Wusul, wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinun adh-dhann bi ahlil ilmi. Dan wajib ketika kita menjumpai muskilat, permasalahan-permasalahan al-fahmi di dalam pemahaman, tahsinun adh-dhann, kita berhusnudzan bi ahlil ilmi, kepada para ulama. Ya. Jadi ini wallahu a'lam bishawab, nampaknya kembali kepada permasalahan tadi ya. Kalau kita jumpai di antara ulama ada yang berpendapat nampaknya agak beda, nampaknya ganjil, sekali lagi jangan cela mereka, jangan rendahkan mereka, tapi kita husnudzon. Banyak kok kalau kita mau husnudzon itu apa? Bisa jadi pemahaman beliau dalam masalah ini belum menyeluruh. Bisa jadi dalil yang ini belum beliau ketahui. Bisa jadi ya kondisi beliau belum memungkinkan untuk memahami yang ini. Banyak kok kita. Tapi namanya husnudzon itu paling sulit jamaah. Kita nggak usah bicara kepada ulama ya, kepada sesama saja. Husnudzon itu apa? Paling sulit.
Rasanya kita apa? Suudzon terus. Masuk Isya. Sekarang banter alarmnya. Padahal mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan. Jadi husnudzon ini perkara yang berat. Jangankan kepada para ulama, kepada kawan kita sendiri, kepada orang yang mungkin kurang kita sukai, bawaannya apa? Suudzon. Dan di antara nasihat yang cukup indah dari seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tadhunnanna kalimatan kharajat min akhika su'an wa anta tajid lahu minal khairi mahmalah. Jangan sekali-kali engkau memiliki dhon, memiliki prasangka buruk dari suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu, sedangkan engkau masih memiliki kemungkinan yang baik. Ya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan, carikan 1000 udzur dari ucapan saudara kita yang masih memungkinkan untuk kita bawa kepada makna yang baik. Nah, ini kepada siapa? Sesama saudara. Apalagi kepada para ulama. Kalau ada ulama yang berpendapat yang nampaknya, sekali lagi, nampaknya ganjil, aneh, maka sekali lagi yang pertama husnudzon. Dan dengan kita husnudzon, selesai tanggung jawab kita kepada para ulama kita tersebut. Meskipun pendapatnya tidak kita pakai, nggak ada masalah. Oh, mungkin beliau begini, mungkin beliau gitu, tapi saya mengikuti pendapat yang lebih menenangkan. Nah, ini adab kita kepada para ulama yang mungkin pendapatnya itu apa? Ganjil. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, wa min jumlatil muskilat, dan di antara permasalahan yang ada, problematika yang ada. Ya, perhatikan ini. Raddu zallatil ilm, yaitu membantah atau meluruskan ketergelinciran para ulama, wal maqalatil batilah, dan pendapat-pendapat yang batil, li ahlil bid'ah wal mukhalifin, dari ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Fa inna ma yatakallamu fiha al ulama'ur rasikhun, maka sesungguhnya yang berhak untuk berbicara di dalamnya adalah para ulama yang rasikh, yang kokoh di dalam keilmuan. Artinya begini, kalaupun kita menjumpai ada ketergelinciran para ulama, maka jangan sekali-kali kita yang berstatement, saya katakan fulan keliru, menurut saya ulama fulan salah. Jangan. Siapa Anda, siapa beliau? Lalu bagaimana kalau kita jumpai ada para ulama lain yang meluruskan, tinggal kita kopas, selesai. Bagaimana pendapat antum dan pendapatnya ulama fulan? Oh, menurut ulama fulan yang saya baca, pendapat itu salah. Oh, ini sudah diluruskan oleh Syekh fulan. Oh, ini sudah diluruskan oleh Ustadz fulan. Jadi jangan kita yang meluruskan, menurut saya, pendapat saya. Nah, ini jangan. Tinggal kita copy paste saja. Itu kalau kita jumpai ada ulama lain yang meluruskan, ada ustadz lain yang menanggapi. Tapi kalau tidak ada, kita diam saja. Meskipun dalam hati kita kayaknya ini ganjil ini. Ya. Kalau kita tarik garis lebih rendah lagi dalam artian, jangankan para ulama, misalnya ini ustadz-ustadz lokal. Misal, dalam satu kajian kita mendengar seorang ustadz berbicara, kok nampaknya ganjil. Loh, selama ini yang saya tahu penjelasan tentang masalah ini bukan seperti itu. Maka kita nggak boleh merendahkan ustadz tadi, tidak boleh membantahnya secara langsung di majelis. Kalau mau kita tarik tangannya, lalu kita diskusi.
Dan ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau tidak bisa, mungkin qadarullah setelah kajian langsung pergi dan kita tidak sempat berdiskusi, dan kita ditanya mungkin sama ikhwan yang lain, tadi Ustadz ini mengatakan demikian, gimana ini? Jangan kita mengatakan salah Ustadz itu, nggak benar. Yang benar seperti ini, dalilnya ini nih. Jangan. Ya, gimana kalau kita mau meluruskan? Kalau kita jumpai pendapat ustadz yang lain, mungkin kita bisa tanya, ya, tanpa menyebutkan misalnya siapa yang berbicara tadi, sampaikan. Kalau kita nggak punya nomor ustadz yang tadi nampaknya salah ya, kita nggak punya dan kita tidak terlalu kenal, kita tanya kepada ustadz yang lain tanpa menyebutkan siapa ustadz yang berbicara agak nyeleneh tadi itu. Tanya, bagaimana ustadz gini-gini? Nah, dijelaskan sama ustadz yang lain. Baru kita sampaikan, akhi, saya sudah tanya kepada Ustadz Fulan, jawaban beliau seperti ini. Jadi yang bicara siapa? Ustadz yang selevel, bukan kita. Ini praktek yang mudah yang mungkin terjadi di kalangan kita. Tidak usah jauh-jauh ulama yang jauh dari akses kita, Ustadz aja. Mungkin saja itu terjadi, namanya Ustadz itu manusia, bisa salah ucap. Barangkali memang dia tidak memaksudkan demikian karena salah ucap, dan kita tidak memungkinkan untuk apa? Berdiskusi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada ketergelinciran ulama, ketergelinciran ustadz, maka yang meluruskan siapa? Mereka yang selevel dengannya. Sesama ulama atau sesama ustadz. Nah, demikian pula kalau ada penyimpangan dari ahli bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Nah, ini juga sama. Ya, kita tahu kelompok-kelompok yang menyimpang, maka jangan sekali-kali kita menonjolkan diri. Ini bantahan saya kepada mereka. Sudah, kita cukupkan saja. Ambil saja penjelasan para ulama. Ya, mudah kita jumpai. Kelompok A bagaimana? Ini loh penjelasannya Syekh Fulan. Ya, ini loh penjelasannya Ustadz Fulan yang sudah kita kenal bersama. Tidak lebih dari itu. Biar mereka yang jelaskan. Kita cukup apa? Copy paste. Kita cukup share linknya saja. Ya. Karena kalau kita yang bicara, khawatirnya tadi ada yang tidak kita pahami, jadi kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi kita mengatasnamakan agama padahal dusta. Tapi kalau kita serahkan kepada ahlinya, kalaupun kesalahan ada pada mereka, kita nggak tanggung jawab. Karena kita hanya menyampaikan. Dan mereka kalau beristihad salah, mereka tetap dapat apa? Pahala. Kan begitu ya? Seorang ulama, seorang ahli ilmu beristihad, benar dapat berapa pahala? Kalau benar dapat berapa pahala? 2. Fa asaba falahu ajran. Kata Nabi SAW, ketika hakim berijtihad, dan juga bisa dimaknai ketika seorang alim berijtihad benar, dapat 2 pahala. Fa in akhta'a, tapi kalau salah, falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Nah, ini kalau mereka yang berijtihad. Tapi kalau kita, orang yang tidak punya ilmu berijtihad, salah benar dosa, benarnya ketepaan, kebetulan, salahnya ya ini kebangetan, ya. Jadi cukup kalau ada pertanyaan gimana kelompok A, kelompok B, kelompok C, menurut antum, sudah kasih share link penjelasan ustadz-ustadz kita, selesai. Tidak perlu kita apa? Ikut berpendapat di dalamnya. Nah, ini disebutkan oleh Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat, dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi di dalamnya kitabnya Al-Muwafaqat, wa Ibnu Rajabin, dan juga Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam, di dalam kitabnya Al-Jami' fi Jami'ul Ulum wal Hikam. Fal jadatu salimatu, maka keselamatan yang sesungguhnya, perhatikan di sini ya, beliau menutup statementnya dengan arduha 'alal ulama'ir rasikhin. Kembalikan segala urusan, serahkan segala masalah kepada para ulama yang kokoh. Wal istimsaku biqaulihim fiha, dan pegang teguh penjelasan mereka di dalamnya.
Ya, jadi silahkan urusan kepada mereka. Kalau mereka sudah menyampaikan sesuatu, kita pegang erat-erat, kita jadikan pedoman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, simpul yang ke-15. Sekali lagi, bagi kita yang ingin mengagungkan ilmu agama, posisikan diri kita sebagaimana mestinya, tahu kapasitas diri. Dalam setiap problematika, serahkan kepada ahlinya. Jangan bermudah-mudahan untuk ikut berkomentar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Ada. Oh. Ya, kalau terkait dengan fikih yang bisa dikatakan fikih klasik, dalam artian fikih ibadah, fikih muamalah, dalam masalah rukun Islam, sholat, puasa, haji, tentu ada. Kita bisa buka kitab-kitab perbandingan, ya. Yang saya ketahui hampir semua kitab fikih khususnya mazhab itu menyebutkan perbandingan ini pendapat jumhur, ini bukan jumhur. Tapi yang saya ingat, kalau kitab itu bisa dikatakan bukan kitab yang beraroma mazhab gitu ya, ada kitabnya Syekh Abu Malik hafizahul ta'ala yang berjudul Sahih Fikih Sunnah. Kalau tidak salah, beliau membawakan permasalahan-permasalahan fikih dengan mengkomparasi pendapat-pendapat yang ada. Insya Allah seingat saya itu di antara kitab yang saya ingat ya. Jadi ini pendapat jumhur, ini pendapat Malikiyah, ini pendapat Syafi'iyah dan sebagainya, dan yang lainnya, mungkin seperti itu. Itu kalau masalah-masalah fikih ibadah, masalah-masalah fikih muamalah yang klasik. Tapi kalau fikih kontemporer, fikih yang terkini, ya semacam corona gitu ya, pendapat jumhur dalam masalah ini apa, pendapat minoritas dalam masalah ini apa, tentu ini saya belum tahu ya, ada kitab tertentu ya dalam masalah ini. Tapi mestinya ada, dalam artian bisa jadi ada para penuntut ilmu yang mengumpulkan fatwa para ulama lalu mengkomparasikan lalu menelurkan karya tulis. Harusnya ada, tapi tidak seperti yang tadi. Kalau seperti yang tadi itu memang bisa dikatakan ya sudah lama, karena itu masalah yang sejak dahulu, masalah fikih sholat, masalah fikih puasa. Tapi kalau masalah-masalah kontemporer ya tentu ini masalah yang baru. Jadi apakah ada? Wallahu a'lam bishawab. Setidaknya kalau kita membaca penjelasan para ulama, kalau mereka orang-orang yang insaf, insya Allah akan disebutkan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Bagaimana? Ya, baik. Ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah SWT. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.
dan debatlah mereka jika diperlukan dengan cara yang baik. Nah, berdakwah tidak harus kita berceramah. Kalau kita tahu satu hadis, jelas satu hadis, kita faham, hasil kita ngaji, kita sampaikan, ini sudah dakwah. Ya. Yang dimaksud serahkan kepada para ulama ini kalau ada problematika, kalau ada masalah-masalah serius yang di situ mungkin ada syubhat, ada yang macam-macam, sedangkan kita tidak punya kapasitas. Tapi kalau kita tahu kapasitas diri kita, contoh sholat 5 waktu hukumnya wajib, ya nggak perlu kita manggil ulama. Ini sudah masalah yang jelas. Ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib ada dalam rukun Islam, jelas. Ya, ini sudah berdakwah kita, sholat ini wajib, sudah dakwah kita. Ya, demikian pula kalaupun kita perlu untuk berbicara lebih dalam lagi, tapi kita nggak mampu menyampaikan dengan bahasa kita, sudah kita kasih artikel. Waduh, ini masalah ini saya tahu pendapat masalah yang benar seperti apa. Contohnya momen sekarang ini apa? Hukum mengucapkan Natal. Kita tahu ini keliru, tapi dalilnya nggak hafal. Sisi pendalil dari mana? Cari artikel, sampaikan. Selesai. Ini kita insya Allah sudah berdakwah, ya semampu kita. Jadi yang dimaksud kembalikan kepada para ulama ini dalam problematika, dalam masalah yang mungkin ada silang pendapat, ada mungkin di situ syubhat dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, nggih? Nggih. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Istafti qalbak, setahu saya ini dalam perkara yang syubhat. Tahu saya ya. Jadi iki halal apa haram ya? Kita menemukan suatu makanan tapi kita ragu kehalalannya. Tapi haramnya dari mana ya? Misalnya gitu. Maka tanya hatimu. Kalau hati kita sebenarnya ragu ini halal, kita tinggalkan. Setahu saya demikian memaknai hadis tersebut. Jadi kalau kita menjumpai sesuatu yang samar, ya, maka kita tanya hati kita. Hati kita ini cenderung kepada ambisi untuk masuk ke dalamnya atau kita cenderung berhati-hati. Kalau kita memiliki kecenderungan berhati-hati lalu kita tinggalkan, maka lebih baik ditinggalkan. Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'rifu katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a fi dinihi wa irdihi. Dan siapa yang berhati-hati dari perkara yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, tanya ke hati ini, kita ini ingin ikuti hawa nafsu atau kita ingin selamat dalam perkara yang samar. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.